Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Delala masuk ke Delala. iya terima kasih banyak Ustaz. Senang sekali ini saya berjumpa pada Ustaz-Ustaz ini. Bagaimana kau ya, Pak? Delala. Alhamdulillah baik-baik. Seperti biasa Ustaz, setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, Alhamdulillah kembali kita bersama-sama ini. Kebetulan ini ada yang ingin saya tanyakan nih Ustaz. Iya. Karena kalau kita melihat situasi dan kondisi sekarang, ada perubahan nilai yang bergeser di masyarakat kita. Iya. Mungkin barangkali itu yang dimaksud akhlak. Oh iya. Ya. Nah, bagaimana itu sebenarnya itu Ustaz? Keutamaan akhlak yang mulia. Mungkin barangkali Pak Ustaz bisa menjelaskan. Sudah cocok itu pertanyaanku Ustaz? Iya. Kondisinya sekarang memang perlu kita angkat tentang akhlak yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada saat ini kita akan membahas tentang keutamaan akhlak yang mulia. Iya. Ketika Rasulullah berada di Mekah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diperbaiki, yang ditanamkan oleh Rasulullah adalah at-tauhid atau mengesahkan Allah dan memperbaiki akhlak atau akhlakul karimah. Kalau diperhatikan di dalam Al-Quran, Rasulullah disanjung oleh Allah bukan karena hartanya. Oh iya. Rasulullah dimuliakan oleh Allah bukan karena ilmunya. Rasulullah dihargai oleh Allah bukan karena kedudukannya, tetapi Rasulullah dipuji, disanjung, dimuliakan oleh Allah karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Berarti untuk di zaman sekarang ini Ustaz berbeda, terbalik. Kalau kita lihat orang dihargai sekarang itu karena hartanya, uangnya, kedudukannya, apanya lagi tuh Ustaz? Jabatannya. Jabatan itu yang dinilai sekarang. Ya. Padahal di zaman Rasul tidak seperti itu ya. Iya betul ya. Oh iya. Pernah saya belajar di pesantren. Ya. Pesantren saya dulu namanya Pesantren As-Sadia. Disampaikan bahwa kalau mau dihargai, mau dihormati, paling tidak ada 3 yang harus kita miliki. Oh jadi ada 3 yang dimiliki ini kalau kita mau dihormati, mau dihargai. Ya. Itu harta dengan ilmu. Iya, termasuk harta, termasuk ilmu, termasuk juga jabatan. Tetapi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, atau tidak sempurna kalau tidak memiliki akhlak yang mulia. Kita perhatikan, banyak orang punya harta, banyak orang punya jabatan, tapi tidak dihargai, dihormati. Mengapa? Karena akhlaknya tidak mulia. Bagaimana Ustaz Harun? Seperti itu. Kalau apa yang dijelaskan dengan Dr. Asmullah, memang begitu, cocok sekali itu. Jadi walaupun banyak harta, banyak ada jabatan, banyak duit, kalau tidak memiliki akhlak, artinya manusia itu tidak bisa dijadikan sebagai tokoh dalam masyarakat. Apalagi kan jadikan tokoh itu harus memiliki akhlak yang mulia. Walaupun banyak duitnya, tapi kalau tidak berakhlak, kasihan. Oh iya. Jadi apa Ustaz ini Pak Dr. Asmullah ini? Apa yang menyebabkan manusia itu ketika akhlaknya itu kurang baik? Iya, artinya tidak mulia. Tidak mulia. Yang menyebabkan sehingga akhlaknya seseorang tidak mulia karena terpengaruh oleh lingkungan, lalu dia tidak sering mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan pengajian-pengajian, tidak mendengarkan seperti yang kita lakukan ini, membahas tentang akhlak yang mulia. Mohon maaf Ustaz, ada tadi yang kita singgung masalah orang yang berpuasa di siang hari, apa itu? Di sini kalau saya perhatikan pentingnya memiliki akhlak yang mulia. Kisah ini menceritakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada seorang perempuan ketika di siang hari berpuasa, di malam hari melakukan sholat tahajud, tetapi dia menyakiti tetangganya.
Nabi mengatakan tidak ada kebaikan di dalamnya dan dia di dalam neraka atau penghuni neraka. Iya. Itu orang yang tidak baik sama tetangga. Oh iya. Padahal kalau dilihat rajin tahajud, rajin puasa, tapi masuk neraka juga. Oh ini yang bilang tadi Pak Iya. Ustaz. Oh iya. Di lain sisi ada orang sederhana ibadahnya, berpuasa sunat, sholat tahajud menurut kemampuannya, tetapi tidak ada orang yang pernah disakiti hatinya. Dalam hal ini baik akhlaknya. Rasulullah mengatakan hiya fil jannah. Dia akan masuk di dalam surga. Ini pentingnya yang namanya akhlak. Jadi berarti walaupun bagus salatnya, puasanya, sedekahnya, kalau hablum minan nasnya kurang bagus, artinya akhlaknya itu juga menjadi kendala untuk masuk di surga, seperti itu Ustaz. Iya. Iya, betul. Tadi saya mengatakan bahwa Rasulullah dihormati, dihargai, dimuliakan oleh Allah, ada dalilnya. Bisa dibacakan dalilnya? Dalilnya itu ada di surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini adalah surah ke-68. Ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ayat ini diawali wa innaka, dan sesungguhnya. Sama kalau kita tidak dipercaya sama orang, lalu kita mengatakan sungguh. Itu ada kata-kata sungguh. Sungguh artinya betul-betul. Iya, betul. Kalau sudah terlalu makanya orang mengatakan sungguh terlalu. Iya. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Iya. Kalau kita juga perhatikan di dalam hadis, juga ada yang berkaitan dengan akhlak. Ketika Aisyah, istrinya Rasulullah, ditanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Iya. Maknanya ini adalah dikatakan akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran karena Rasulullah mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas diamalkan oleh Rasulullah. Kalau Allah perintahkan, maka Rasulullah melakukan, dan ketika dilarang oleh Allah, maka Rasulullah tidak melakukan. Rasulullah itu semacam Al-Quran yang berjalan, seperti itu? Ya, Al-Quran yang berjalan dia lala. Kenapa? Karena semua isi kandungan Al-Quran diamalkan. Ya, diamalkan. Nah, selanjutnya Ustaz. Iya. Tentang akhlak di zaman Rasulullah. Iya. Kita ketahui bahwa memang akhlak di zaman Rasulullah SAW itu tidak meragukan. Iya. Karena apa yang dijelaskan tadi Pak Ustaz Asmullah, SAG, Pak Doktor, dia amalkan semua isi kandungan Al-Quran. Nah, untuk sekarang ini Ustaz, di zaman sekarang, bagaimana menurut akhlak manusia di zaman sekarang? Iya. Kalau kita melihat sekarang akhlak dulu dengan sekarang itu agak jauh sekali, ya. Kalau akhlak dulu itu betul-betul dijunjung tinggi, ya. Baik zaman Rasulullah, kemudian para sahabat, ya. Kemudian kalau kita melihat orang-orang tua kita, ya, sangat mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya. Dan kalau kita melihat sekarang sudah banyak bergeser, ya. Kalau kita lihat orang tua kita mengajarkan kita bagaimana akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Contoh kecilnya itu kalau lewat depan orang tua, kita tabe-tabe, ya. Sekarang ini sudah mulai bergeser, ya. Karena kita bisa kadang lewat di muka orang yang dituakan, lewat saja begitu. Ya, berarti sudah ada pergeseran. Orang tua dipanggil halo Ces. Halo Ces. Ya, jadi ada pergeseran. Ya, sekarang ini bagaimana tugas kita sebagai orang tua, apakah sebagai guru, untuk kita bisa mengangkat kembali itu akhlak yang baik, ya, dalam rangka kita membangun bangsa, negara kita dan agama kita jauh lebih baik. Nah, Ustaz, bahkan akhlak ini mulai dari bawah sampai ke tingkat masuk ke kenegaraan ini semacam juga kita tidak saling menghargai dan menghormati. Iya. Termasuk juga mungkin barangkali akhlaknya rusak seseorang itu kalau ada penyelewengan seperti korupsi dan sebagainya. Itu berpengaruh akhlak juga itu, Ustaz? Iya.
berpengaruh deh. Apa yang kita coba, Ustaz? Ini sebenarnya kalau mau memulihkan kembali, memperbaiki kembali, harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Oh iya. Kalau seandainya saudara-saudara kita saat sekarang ini mempelajari Al-Quran dengan baik, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, demikian juga diperhatikan hadis Rasulullah, lalu diaplikasikan, maka insya Allah akan berubah kembali, memiliki akhlak yang mulia. Karena manusia itu memang kadang-kadang melakukan kebaikan, kadang-kadang melakukan keburukan. Ada yang saya mau sampaikan ini deh. Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu minta wasiat, berikanlah wasiat kepada saya ya Rasul. Wasiat itu semacam nasihat. Nasihat. Oh iya. Rasulullah memberikan nasihat kepadanya, ittaqillah haitsu kunta. Artinya, Ustaz? Takutlah kepada Allah di mana saja Anda berada. Iya. Orang itu belum puas. Bertanya kembali, Sidani, tambahkan nasihat itu kepada aku ya Rasul. Ya. Rasulullah mengatakan, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Artinya kalau sudah melakukan keburukan, maka berusaha dengan cepat juga melakukan kebaikan. Namun jangan sengaja melakukan keburukan. Ya, jangan sengaja. Artinya diimbangi kalau sudah bikin kejelekan, diimbangi dengan kebaikan. Maksudnya kalau kita melakukan keburukan secara tidak sengaja, cepat-cepat diimbangi dengan kebaikan. Kalau perlu lebih banyak kebaikannya. Misalnya melihat yang dilarang oleh Allah, maka cepat istighfar karena orang itu belum puas. Dia bertanya kepada Rasulullah, Sidani, tambahkan nasihat kepada aku ya Rasul. Rasulullah menjawab, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi memang ini penting yang namanya akhlak. Ada orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, ternyata orang itu akhlaknya mulia deh. Kemudian kalau Pak Ustaz Harun tentang akhlak. Kalau saya melihat akhlak ini memang perlu dimiliki, Bagaimana kita jadi akhlak ini merupakan modal kita dalam rangka kita mengarungi kehidupan di atas dunia, juga merupakan akhlak kita ini modal kita untuk kembali kepada Allah. Karena berbicara antara baik dan buruk. Kalau kita melakukan kebaikan, berarti kita memiliki akhlak yang baik. Kalau kita melakukan keburukan, berarti akhlak kita buruk, tidak baik. Ini kan merupakan juga modal kita untuk kita mengarungi kehidupan atas dunia, karena kita ini harus memiliki hubungan dengan manusia, memiliki hubungan dengan alam. Untuk kehidupan kita di dunia. Dengan modal kita untuk kesiapan di akhirat, berarti kita memiliki akhlak juga, akhlak kepada Al-Quran, akhlak mengikuti agama kita, ada untuk melakukan kebaikan dalam rangka untuk persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Jadi modal adalah akhlak kita. Sebagai penutup terakhir ini, Ustaz, apalagi yang perlu disampaikan kepada pendengar kita ini agar senantiasa dia memelihara apa yang dikatakan dimaksud dengan akhlak? Rasulullah juga pernah ditanya tentang mukmin yang paling mulia. Yang mana mukmin yang paling mulia itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan mukmin yang paling mulia adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak itu memang harus diperbaiki, harus dimuliakan. Kalau mau dimuliakan, mau diberikan posisi oleh Allah, maka tiada lain harus memiliki akhlak yang mulia. Bahkan kalau bercermin juga membaca doa, dan isi doanya di situ termasuk meminta supaya diberikan akhlak yang mulia oleh Allah. Jadi ada juga doanya untuk diberikan akhlak yang mulia. Mungkin barangkali ada. Seperti doa Rasulullah, Allahumma hasanta khalqi fahsin khuluqi. Apa artinya itu, Ustaz? Ya Allah, engkau perbaiki ciptaanku, maka perbaikilah akhlakku. Jadi bukan saja penampilannya seseorang, Ustaz Harun, Artinya akhlak itu luar dalam.
Jangan seperti HP. Ya. Mesinnya bagus, baterainya low. Iya. Harus luar dalam. Harus luar dalam. Mungkin barangkali Ustaz seperti Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat Al-Quran ini, kaitkan Al-Quran, ternyata akhlak itu berkaitan dengan iman. Jadi kalau mau memahami akhlak, ya pahamilah karakteristik atau ciri-ciri orang yang beriman. Kalau dia amalkan itu, ya maka insya Allah kita akan memiliki akhlak yang mulia. Baik Ustaz, terima kasih banyak ini atas penjelasan. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Ustaz Asmullah dan Ustaz Harun. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan pada obrolan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Pak Ustaz ada manfaatnya bagi saya dan pendengar sekalian. Kalau begitu saya permisi pengen dulu kemana, Ustaz. Ki, Iya, saya kebetulan sudah naik di matahari nih. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.